Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan judul Penanganan Kesalahan dan Help Dokumentasi, yang beranggotakan Saya Puspitasari, NIM 200121015. Saya Ninda Lestari, NIM 200121011. saya Umi Alfida Hutasud, NIM 200121027. Saya Saiful Bari Hasibuan dengan NIM 200121014. Saya Putri Dimasari dengan NIM 200121017. Penanganan kesalahan dan help dokumentasi. Tujuan software user interface yaitu meminimalkan kesalahan user. Interaksi melalui menu lebih dapat menghindarkan user dari kesalahan daripada menggunakan perintah baris. Compact pernah mempertimbangkan untuk mengubah press any key menjadi press enter key dikarenakan banyak telepon yang menanyakan letak tombol any di keyboard. Cara mengurangi kesalahan user, misalnya dengan seleksi user yang tepat, pelatihan yang memadai, desain peralatan, prosedur, dan lingkungan. Yang terakhir, menyediakan kemudahan recovery dari kesalahan. Help dokumentasi. Rancangan sistem yang baik adalah rancangan di mana pengguna dapat langsung menggunakan sistem dengan mudah tanpa pelatihan dan program bantuan sama sekali. Tetapi sangat lebih membantu pengguna bila program bantuan help tetap disediakan ke dalam sistem. Sistem dukungan pengguna dapat berupa sistem bantuan help dan dokumentasi. Perbedaan sistem bantuan atau help dan dokumentasi adalah bahwa sistem bantuan berorientasi terhadap masalah khusus, sedangkan dokumentasi berorientasi kepada sistem dan sifatnya umum. Jenis-jenis kesalahan: kesalahan persepsi, kesalahan kognitif, kesalahan motor atau bergerak, kesalahan leksikal, kesalahan sintaks. Untuk kesalahan sintaksnya ada dua jenis. Yang pertama yaitu A, tipe data yang salah, misal tipe data integer digunakan untuk variabel string. Contoh, var siswa integer. Siswa sama dengan AK tipe string. B, variabel belum didefinisikan tetapi digunakan dalam operasi. Contoh, B sama dengan B tambah 1, B belum didefinisikan. Jenis-jenis slip: kesalahan capture, kesalahan deskripsi, kesalahan data driven, pengaktifan asosiatif, hilangnya pengaktifan, kesalahan mode. Selanjutnya, petunjuk pencegahan kesalahan. Yang pertama, menghapus mode-mode atau menyediakan petunjuk yang terlihat untuk mode-mode tersebut. Yang kedua, gunakan teknik coding yang baik, warna, gaya. Memaksimalkan pengenalan, mengurangi hafalan. Selanjutnya, merancang urutan gerak atau perintah yang tidak sama. Mengurangi kebutuhan untuk mengetik. Uji dan memantau kesalahan-kesalahan dan memperbaikinya. Memungkinkan pertimbangan ulang aksi-aksi yang dilakukan oleh user, misalnya memindahkan file dari recycle bin. Selanjutnya ada petunjuk memperbaiki kesalahan, yaitu validasi masukan. Misalnya, jika pengguna harus memasukkan bilangan positif, sementara ia memasukkan data negatif atau nol, maka harus ada mekanisme untuk mengulang pemasukan data tersebut. Proteksi pengguna. Program memberi peringatan ketika pengguna melakukan sesuatu tindakan secara tidak sengaja, misalnya penghapusan berkas. Selanjutnya, pemulihan kesalahan. Tersedianya mekanisme untuk membatalkan tindakan yang baru saja dilakukan dengan menyediakan fungsi undo. Penampilan pesan adalah yang tepat dan sesuai dengan kesalahan yang terjadi pada waktu itu. Kenali jenis bug. Bug yang timbul pada sebuah aplikasi memiliki karakteristik. Karena itu, selalu baca dan perhatikan baik-baik pesan kesalahan yang timbul. Mengembalikan kursor ke arah kesalahan, memungkinkan untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya, memungkinkan pertimbangan ulang aksi-aksi yang dilakukan oleh user. Misalnya, memindahkan file dari recycle bin. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis dokumen alat bantu. A.
Tidak pernah suatu penggantian untuk desain tidak baik, tetapi penting. Sistem sederhana, user memanggil dan menggunakannya, lalu memberikan nama. C. Hampir sebagian sistem dengan banyak fitur membutuhkan help atau bantuan. Lalu, isu presentasi dalam help dan dokumentasi. Masalah presentasi how is help, request, pilihan pertama bagi perancang untuk membuat bagaimana bantuan dapat diakses oleh user. Kedua, how is help displayed, bagaimana bantuan akan dapat dilihat oleh user. Dalam sistem window, mungkin ditampilkan dalam window yang baru. Yang ketiga, effective presentation of help. Tidak menjadi masalah teknologi apa yang digunakan untuk membuatnya, akan tetapi yang perlu diperhatikan dan menjadi suatu prinsip yakni keefektifan. Selanjutnya, pengaturan dokumen. Sumber data yang mudah didapat adalah dokumentasi yang telah ada di organisasi seperti buku manual, buku instruksi, materi training, dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen ini umumnya berfokus pada item tertentu dalam suatu peralatan atau software komputer. Dokumen manual peralatan tertentu misalnya mungkin hanya memberikan informasi mengenai fungsi dari peralatan tersebut, tidak bagaimana peralatan tersebut digunakan dalam pengerjaan suatu tugas. Kesimpulan, sistem yang interaktif dijalankan tanpa membutuhkan bantuan atau training. Hal ini memungkinkan ideal akan tetapi jauh dari kenyataan. Pendekatan yang lebih membantu adalah dengan mengasumsikan bahwa agar user membutuhkan bantuan pada suatu waktu dan merancang bantuan help ini ke dalam sistem. Setiap tipe pendukung user ini dibutuhkan oleh user pada saat yang berbeda, berdasarkan pengalaman user dengan sistem dan memenuhi kebutuhan yang berbeda. Ada banyak informasi yang user inginkan, definisi, contoh, kesalahan yang dikenal, dan informasi memperbaiki kesalahan, opsi perintah, dan lain-lain. Beberapa di antaranya ada yang tersedia dalam perancangan interface-nya sendiri dan ada yang dimasukkan dalam bantuan atau sistem pendukung. Perbedaan utama antara sistem bantuan dan dokumentasi adalah bahwa sistem bantuan berorientasi terhadap masalah dan khusus, sedangkan dokumentasi berorientasi terhadap sistem dan umum. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.